Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Saraswati dengan nomor NIM 24101251200036 dari kelas 2C. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi peta, atlas, dan globe. Dari materi pertama yaitu tentang peta. Apa itu pengertian peta? Peta dapat diartikan sebagai gambaran atau sebagian dari permukaan bumi yang diperkecil pada sebuah bidang datar dalam berbentuk dua dimensi dengan metode perbandingan tentu. Gambar yang ada pada wilayah peta merupakan informasi geografis yang berhubungan dengan bentuk wilayah beserta kenampakan alam atau budaya, misalnya sungai, gunung, danau, rawa-rawa, laut, batas wilayah, batas perkampungan, batas kota, jalan raya, dan lain-lain. Materi yang kedua membahas tentang manfaat peta. Adapun manfaat peta sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk lokasi di suatu wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, menggambarkan luas, bentuk, dan penyebaran berbagai gejala di muka bumi. Yang ketiga, sebagai penentu jarak dan arah berbagai di tempat bumi. Yang keempat, sebagai keterangan keadaan sosiografis dan fisiografis di suatu wilayah seperti jumlah penduduk, potensi sumber daya alam, iklim, jenis vegetasi, dan lain-lain. Yang kelima, sebagai penerangan wilayah seperti yang digunakan oleh pemerintah dan militer. Terus yang terakhir, yang keenam adalah dokumen. Materi yang ketiga yaitu membahas komponen peta. Komponen peta ini terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama adalah judul peta, yang kedua garis tepi, yang ketiga orientasi, yang keempat skala peta, yang kelima legenda, yang keenam koordinat yaitu garis bujur dan garis lintang, yang ketujuh simbol peta, yang kedelapan lettering, dan yang terakhir yang kesembilan adalah warna peta. Materi yang kelima membahas tentang jenis-jenis peta berdasarkan skala, isi, dan bentuk. Yang pertama adalah peta kadaster. Peta kadaster ini peta yang memiliki skala antara 1:100 sampai dengan 1:5000. Contohnya peta hak milik tanah. Kemudian ada peta skala besar, yaitu peta yang memiliki skala 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Contohnya peta topografi, peta kelurahan, dan peta kecamatan. Kemudian peta skala sedang. Peta skala sedang ini peta yang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Contohnya itu peta provinsi. Kemudian ada peta skala kecil, yaitu peta yang memiliki skala antara 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Contohnya peta Indonesia. Dan yang terakhir, peta skala geografis, yaitu peta yang memiliki skala lebih dari 1:1 juta. Contohnya peta dunia, peta benua Eropa. Kemudian materi yang keenam membahas jenis peta berdasarkan isinya dan bentuknya. Yang berdasarkan isinya itu, yang pertama kita membahas peta umum. Peta umum ini menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan informasi yang bersifat umum. Peta ini mencakup berbagai kenampakan alam dan buatan manusia. Peta umum ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah peta dunia. Peta dunia ini menampilkan seluruh permukaan bumi dengan skala yang sangat kecil. Yang kedua ada peta korografi. Peta korografi ini menggambarkan suatu wilayah dengan lebih detail seperti peta kota yang dijelaskan yang di atas tadi, seperti yang di atas. Peta kota atau peta provinsi. Terus yang kemudian ada peta topografi. Peta topografi ini menunjukkan relief permukaan bumi dengan garis kontur, menggambarkan ketinggian dan bentuk fisik tanah seperti sungai dan lain-lain. Yang kedua adalah peta khusus. Peta khusus ini berfokus pada tema tertentu yang menggambarkan aspek
atau gejala spesifik di permukaan bumi. Contohnya meliputi peta kepadatan umum, peta penyebaran flora dan fauna, peta hasil tambang. Kemudian dari jenis peta yang berdasarkan bentuk, kalau dari peta datar ini berbentuk 2 dimensi yang merupakan representasi permukaan bumi yang digambar pada bidang datar yang menggunakan simbol dan warna untuk menunjukkan berbagai fitur geografis. Kemudian ada peta timbul. Peta timbul ini berbentuk 3 dimensi yang memberikan gambaran yang lebih realistis dari permukaan bumi dan menunjukkan elevasi dan bentuk fisik secara 3 dimensi. Peta timbul ini sering digunakan untuk memahami kontur pegunungan dan lembah. Kemudian ada peta digital. Peta digital ini merupakan teknologi komputer dan sistem informasi geografis atau dibilang SIG. Jenis peta ini tidak memiliki bentuk fisik dan dapat diakses melalui perangkat seperti komputer ataupun smartphone. Kemudian materi yang ketujuh tentang cara mencari informasi spasial dari peta rupa bumi. Salah satu jenis peta dasar adalah peta rupa bumi Indonesia atau disebut RBI. Peta rupa bumi Indonesia ini diproduksi oleh Badan Informasi Geospasial atau dibilang BIG dan merupakan salah satu bagian dari informasi geospasial dasar atau dibilang IGD. Informasi geospasial dasar atau IGD tadi berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 merupakan informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi yang tidak berubah dalam waktu relatif yang lama. Materi yang ke-8 tentang peta rupa bumi Indonesia. Peta rupa bumi Indonesia ini secara umum adalah peta yang menggambarkan kenampakan alamiah atau natural features dan kenampakan buatan manusia, man-made features. Kenampakan alamiah yang dimaksud misalnya sungai, bukit, laut, danau. Sedangkan kenampakan buatan manusia misalnya jalan, kampung, pemukiman, dan bangunan. Peta RBI ini menjadi 3 berdasarkan skalanya, yaitu skala besar, skala menengah, dan skala kecil. Kemudian pada materi yang ke-9 ini adalah cara mencari informasi spasial dari rupa tematik. Dalam menggunakan pemetaan tematik ini di Padukuhan Pramasan menggunakan data raster berupa citra foto 2024. Penggunaan citra foto memudahkan dalam mengidentifikasi penggunaan lahan dan memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi tempat-tempat penting di suatu daerah. Data awal dari administrasi, pengguna lahan, dan infrastruktur didapatkan dari peta rupa bumi Indonesia atau RBI. Untuk memastikan kebenaran dari hasil identifikasi melalui citra foto dan peta rupa bumi Indonesia atau RBI tadi, diperlukan ground check atau pengecekan lapangan. Materi yang ke-10 tentang atlas. Apa itu atlas? Atlas adalah kumpulan data geografis yang tersusun secara sistematis bentuk cetak maupun digital. Isinya menampilkan wilayah tertentu dengan menampilkan satu atau lebih dari satu tema geografis. Gunanya atlas ini sebagai alat bantu untuk navigasi, untuk analisis, serta pengembalian data. Atlas ini tersusun secara terstruktur sehingga memudahkan pengguna dalam memahami isi yang disajikan. Yang ke-11 tentang klasifikasi atlas. Berdasarkan jenis dan isinya, klasifikasi atlas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, atlas umum. Atlas ini memberikan informasi umum terkait objek geografi di permukaan bumi. Atlas umum ini menggambarkan keadaan benua-benua di dunia. Contohnya atlas dunia, atau menggambarkan keadaan suatu negara, atlas nasional. Kemudian ada atlas tematik atau atlas khusus. Atlas ini menggambarkan berbagai keadaan atau tema tertentu seperti atlas sejarah. Atlas sejarah itu berisi peristiwa atau sejarah. Kemudian ada atlas ada atlas geologi.
itu memaparkan keadaan geologi atau batuan. Kemudian ada atlas tematik, memuat sesuatu penampakan khusus secara lengkap. Berdasarkan penggunaannya ini, atlas ini sebagai atlas pendidikan, atlas wisata, dan atlas referensi. Kemudian materi yang ke-12 adalah syarat dan ciri-ciri atlas. Syaratnya itu isinya lengkap, memuat data fisik, sosial, ekonomi. Kedua, gambar serta petanya jelas, dibuat menggunakan tata warna yang memiliki warna yang menarik. Yang ketiga, mudah dipahami. Yang keempat, gambar dan petanya diurutkan sesuai judul atlas. Kemudian ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu atlas yang baik itu menggunakan pada warna peta-peta, pada yang ada simbol-simbolnya, terus tuh mempunyai halaman depan yang mencantumkan sebuah legenda peta yang menjelaskan mengenai arti-arti simbol yang di dalam atlasnya itu, dan pada halaman akhirnya itu memiliki indeks yang berisikan nama-nama terkait yang terdapat dalam peta. Yang ke-12 itu ada fungsi dan manfaat atlas. Fungsinya yang pertama adalah sebagai penunjuk lokasi dalam pemetaan wilayah. Yang kedua, memberikan informasi tentang posisi. Yang ketiga, letak dan luas suatu wilayah. Yang keempat, menunjukkan relief-relief berupa penampakan bumi di suatu wilayah. Kemudian ada manfaatnya, dapat menunjukkan lokasi atau posisi pada suatu tempat dalam pemetaan sebuah wilayah. Kedua, memberikan informasi atau data mengenai luas, jarak, letak, posisi suatu lokasi. Dan yang terakhir, menunjukkan relief penampakan bumi pada suatu wilayah. Dan materi yang ke-14 tentang globe. Globe adalah model 3 dimensi yang mempresentasikan bentuk dan permukaan bumi. Secara etimologisnya, kata globe ini berasal dari bahasa Latin yaitu globus, artinya bulat. Globe ini tidak hanya menggambarkan wujud bumi yang bulat, tetapi juga menyajikan informasi geografis yang komprehensif, termasuk garis lintang, garis bujur, serta fitur-fitur alam seperti pegunungan. Globe ini juga ada tiruan skala kecilnya dari bumi yang menggambarkan bentuk dan permukaan bumi secara akurat. Globe ini biasanya diposisikan dengan kemiringan sekitar 66,5 derajat terhadap bidang ekliptika untuk mencerminkan posisi bumi dan orbitnya. Selain itu, globe dapat berputar untuk menunjukkan rotasi bumi, menjadikannya alat pendidikan yang efektif dalam memahami geografi dan astronomi. Kemudian globe ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada globe terrestrial dan globe celestial. Yang terakhir ada fungsi dan manfaat globe. Yang pertama, bisa dipakai untuk mengetahui suatu proses gerhana, baik waktu terjadinya maupun tempatnya. Kemudian untuk mengetahui proses perubahan musim berdasarkan pada perubahan posisi semu atau matahari terhadap bumi. Kemudian ada untuk mengetahui pembagian iklim bumi dengan berdasarkan garis lintangnya. Kemudian untuk menghitung pembagian waktu di bumi berdasarkan garis bujurnya. Kemudian untuk membandingkan luas daratan dan luas lautan di permukaan bumi. Terus sebagai media peraga bentuk bumi dan rotasi. Terus untuk menentukan jenis proyeksi untuk pemetaan tempat tertentu. Dan yang terakhir untuk mengetahui besarnya skala nominal tentang jarak, bentuk, dan luas di permukaan bumi.